Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ketua Yayasan Pendidikan Islam Nurul Azhar yang kami hormati, Kepala Sekolah Madrasah Aliyah, SMK Madrasah Sanawiyah Nurul Azhar yang kami hormati, serta MPLS tahun 2020 Yayasan Pendidikan Islam Nurul Azhar yang kami sayangi. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas, salah satu rencana setiap tahunnya diadakan MPLS, walaupun pada kesempatan kali ini kita adakan secara daring. Semoga pelaksanaan secara daring pun tidak mengurangi nilai-nilai yang ada pada masa MPLS. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kariman junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya sebelum melanjutkan materi pada MPLS kali ini memperkenalkan diri. Saya Asep Saifuddin, salah satu tenaga pendidik di Yayasan Nurul Azhar. Materi pada kesempatan kali ini yaitu mengenal lebih jauh tentang sekolah ramah anak. Kenapa pada MPLS kali ini kita adakan materi sekolah ramah anak? Karena belakangan ini terjadi banyak tindak kekerasan yang terjadi pada sekolah-sekolah. Karena diawali di masa MPLS kali ini kita mencoba mengenalkan, menggali kesadaran bahwa sekolah bukanlah tempat kekerasan. Anak-anakku, yang melatar belakangi adanya sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan mampu mengembangkan minat, mampu mengembangkan bakat dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab pada kehidupan yang toleran, saling menghormati, bisa bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual. Diharapkan bisa melahirkan orang-orang yang pandai dalam intelektual, juga pandai secara emosional dan spiritual, sehingga bisa melahirkan nantinya ketika ia menjadi pejabat, pejabat yang pintar, pejabat yang punya hati nurani, pejabat yang tidak hanya mementingkan egonya sendiri, tidak hanya mementingkan kebutuhannya sendiri, sehingga terjadilah marak korupsi di mana-mana. Apa sekolah ramah anak? Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan formal, non formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat. Satuan pendidikan yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak. Dari apa? Dari kekerasan yang kini marak terjadi, diskriminasi, dan perlakuan salah yang lainnya, serta mendukung partisipasi anak, terutama dalam perencanaan. Jadi dilibatkan anak dalam membuat suatu perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
Prinsip sekolah ramah anak. Yang pertama, non-diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap anak untuk menikmati hak anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan, baik yang lengkap, yang sempurna maupun yang disabilitas, semua sama. Laki perempuan, suku bangsa, agama, latar belakang orang tua, kaya miskin, semua sama, non diskriminasi. Mau anak pejabat, anak rakyat, semua disamakan. Yang kedua, yang menjadi prinsip sekolah ramah anak, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan anak didik. Yang ketiga, hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Keempat, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan dan hak-hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Biarkan mereka berekreasi, mengekspresikan apa yang menjadi pemikirannya, tentunya dalam batas-batas koridor-koridor yang ada. Kemudian yang kelima, pengelolaan yang baik, yaitu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di satuan pendidikan. Ketika kelima prinsip ini dijalankan, sehingga akan tercipta sekolah ramah anak. 6 komponen yang harus ada dalam sekolah anak. Yang pertama, kebijakan sekolah ramah anak, yaitu memiliki komitmen tertulis, memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, kebijakan anti kekerasan berbentuk SK internal sekolah, melakukan berbagai upaya untuk melakukan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik, melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah, memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA, sekolah ramah anak, dalam manajemen berbasis sekolah, memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan anti rokok, kawasan anti narkoba, memastikan pengurus utama untuk mengurangi resiko bencana di dalam proses pembelajaran, memiliki SOP untuk tindak lanjut bagi tenaga pendidik yang melakukan kekerasan kepada anak. Yang kedua, pendidik yang terlatih. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih akan hak-hak anak. Pelatihan hak-hak anak bagi pimpinan, kepala sekolah, guru-guru, guru BK, petugas, semua diberikan edukasi tentang hak-hak anak yang harus kita penuhi. Pendidik dan tenaga terlatih hak anak mempunyai working group agar bisa bekerja sama, komunikasi untuk kepentingan anak. Melakukan pelatihan tentang hak anak dan sekolah ramah anak bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Tersedia tenaga konseling atau BP3, Badan Penyelenggaraan Pendidikan, yang terlatih untuk pemenuhan hak-hak anak dan peserta didik yang memerlukan perlindungan khusus, contohnya anak-anak penyandang disabilitas. Komponen yang ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Proses pembelajaran yang non-diskriminatif, tidak membedakan gender, memberikan gambaran yang adil, akurat, informasi mengenai masyarakat dan budaya lokal, memperhatikan hak-hak anak, melaksanakan proses pembelajaran yang inklusif
dan non-diskriminatif dengan menyediakan pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang mengembangkan keragaman karakter dan potensi peserta didik. Peserta didik terlibat dalam kegiatan bermain, olahraga, istirahat, mampu memberikan motivasi peserta didik untuk turut serta dalam kehidupan budaya dan seni. Penilaian hasil belajar mengacu pada hak-hak anak. Penilaian didasarkan berbasis proses mengedepankan penilaian otentik, menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain. Memiliki kelas ramah anak, kelas yang ceria, kelas yang bersih, kelas yang aman, nyaman, sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif. Bahan ajar yang aman dari bebas unsur-unsur pornografi, kekerasan, dan radikalisme serta sara. Itu semua untuk pemenuhan proses belajar mengajar yang ramah anak. Yang keempat, sarana dan prasarana harus menjamin keselamatan dari struktur bangunan, dari bangunan sekolah yang memiliki sistem proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik. Bangunan sekolah memiliki jalan keluar dan aksesibilitas untuk memadam kebakaran, memiliki fasilitas-fasilitas kesehatan, memiliki ruangan yang nyaman dengan fasilitas rasio siswa yang sebenarnya, memiliki temperatur dan kelembaban ruang, memiliki persyaratan kemudahan. Ukuran lebar koridor mampu dilewati 2 orang atau lebih ketika berpapasan. Lebar pintu, tersedia MCK, memiliki ruang-ruang UKS, dan semua pemenuhan untuk menciptakan tersedianya suatu satuan pendidikan yang bisa menciptakan keamanan, kenyamanan untuk anak. Kemudian yang kelima, partisipasi anak. Jadi peserta didik diberi kesempatan untuk membentuk komunitas sebayanya. Misalnya membentuk komunitas pelajar anti kekerasan. Peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minatnya. Melibatkan peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah. Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah. Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana sekolah ramah anak. Dan yang keenam, partisipasi orang tua, organisasi masyarakat, dan semua stakeholder yang ada di suatu pendidikan. Orang tua menyolokkan anak dekat dengan orang tua, dekat dengan rumah. Menyediakan waktu rutin sekurang-kurangnya 20 menit sehari untuk mendengarkan dan menanggapi curhatan anak. Menyediakan waktu, pikiran, tenaga. Memberikan persetujuan setiap kegiatan peserta didik. Mengawasi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik. Bersifat proaktif untuk memastikan sekolah ramah anak masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKS. Aktif mengikuti pertemuan koordinasi penyelenggaraan sekolah ramah anak. Dari lembaga masyarakat diharapkan bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dalam penyelenggaraan sekolah ramah anak. Dunia usaha, pemangku kepentingan, para alumni diharapkan bersinergi untuk mampu bekerja sama untuk menciptakan suatu sekolah yang kondusif, suatu sekolah yang aman, sehingga bisa dikatakan sekolah ramah anak. Anak-anakku, ada sebuah moto untuk kita, barisan, bersih, asri, ramah, indah, inklusif, sehat, aman, dan nyaman. Ketika ini semua ada pada suatu pendidikan, insya Allah bisa menciptakan
sekolah yang ramah anak. Ada dua pemikiran. Ingat, pendisiplinan bukan hukuman. Konsekuensi bukan sanksi. Perbanyak apresiasi dalam tata tertib. Demikian materi kali ini, semoga ada manfaatnya. Dan kita, Yayasan Pendidikan Islam Nurul Azhar, punya komitmen untuk menciptakan sekolah yang aman, nyaman, tentram untuk kegiatan belajar mengajar kepada semua peserta didik, semua elemen yang ada di sekolah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.